Kepala Satuan Pendidikan, sekarang sudah tahu dong bagaimana tahapan umpan balik yang efektif dan harapan-harapan yang muncul jika umpan balik dilakukan secara efektif. Di luar tahapan pemberian umpan balik yang efektif, terkadang Kepala Satuan Pendidikan menemukan tantangan-tantangan dari dirinya sendiri atau dari pendidik. Seperti pendidik yang gugup, tidak nyaman, dan tegang saat proses pemberian umpan balik atau Kepala Satuan Pendidikan yang kebingungan mengakhiri proses pemberian umpan balik. Nah, ada beberapa tips nih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tips pertama, sepakati waktu pemberian umpan balik sesegera mungkin setelah kegiatan supervisi akademik. Libatkan pendidik dalam menentukan waktu pemberian umpan balik sehingga mereka merasa waktu dan pendapatnya dihargai dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pendidik juga dapat mempersiapkan diri sebelum waktu pemberian umpan balik dan mengurangi rasa tidak nyaman serta gugup saat berdiskusi dengan Kepala Satuan Pendidikan. Lakukan umpan sesegera mungkin setelah kegiatan supervisi akademik agar poin perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dibahas masih diingat dengan jelas oleh pendidik dan Kepala Satuan Pendidikan. Tips kedua yang dapat membuat proses pemberian umpan balik lebih nyaman adalah cari tempat yang tenang dan nyaman untuk diskusi secara personal. Tentu karakter pendidik yang kita dampingi berbeda-beda. Mungkin ada yang pemalu dan kurang nyaman jika mendapatkan umpan balik di depan pendidik-pendidik lain. Maka dari itu, memilih tempat yang nyaman untuk diskusi menjadi penting. Selain privasi pendidik tersebut dapat terjaga dengan baik, sesi pemberian umpan balik pun dapat lebih cair dan leluasa untuk terbuka satu sama lain. Namun, jika pendidik tidak keberatan dan mau hasil umpan baliknya dijadikan pembelajaran bersama, umpan balik dapat dilakukan secara komunal bersama seluruh pendidik di sekolah. Tips ketiga, sampaikan tujuan pemberian umpan balik dengan jelas di awal pertemuan. Sebelum sesi umpan balik dilakukan, sampaikan tujuan di awal agar persepsi umpan balik antara Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik sama. Ingat, umpan balik bukanlah kegiatan menghakimi dan mencari-cari kesalahan pendidik. Namun, sesi ini dapat dijadikan sebagai ajang refleksi, diskusi dua arah, dan menemukan solusi. Harapannya, perencanaan dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik makin berkualitas. Yang terakhir, tawarkan kepada pendidik jika menginginkan sesi lanjutan. Tahapan ini penting untuk mengetahui apakah pendidik masih membutuhkan bimbingan Kepala Satuan Pendidikan atau tidak, berdasarkan hasil umpan balik yang telah diberikan. Kepala Satuan Pendidikan dapat bertanya, apalagi Bu yang bisa saya bantu untuk menindaklanjuti hasil umpan balik kita? Apakah Bapak memerlukan pertemuan lanjutan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? Itu tadi tips penyampaian umpan balik yang membangun suasana diskusi menjadi lebih nyaman dan menyenangkan ya Ibu dan Bapak. Kalau Ibu dan Bapak Kepala Satuan Pendidikan punya tips apa lagi nih kira-kira? Yuk berbagi di Cerita Reflektif.